Selang beberapa saat kemudian, polisi menemukan sebuah koper misterius di dekat si Zachary ditemukan itu. Karena penasaran, polisi pun membuka koper itu kan. Dibuka sama polisi. Dan betapa terkejutnya mereka karena ada sesosok balita perempuan yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa satu keluarga di Oregon, Amerika yang terjadi pada tahun 2002. Dan salah satu hal yang sangat mengiris hati di kasus ini adalah alasan pelaku melakukan kejahatan itu karena dia itu tidak bisa mengontrol gaya hidupnya yang suka flexing dan suka foya-foya. Pokoknya hedon kali si pelaku nih, saking hedonnya nih, ya. Ada satu momen dimana pelaku ini kehabisan uang dan cuman bisa ngasih ramen sebagai lauk sehari-hari kepada keluarganya. Gayanya ngeri kali itu, anak bininya dikasih ramen. Ketika keluarganya lagi makan ramen, inilah terbersit sebuah niat buruk di benaknya pelaku. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus ini melibatkan seorang pria yang bernama Chris Longo. Christian Michael Longo atau yang lebih dikenal sebagai nama Chris Longo ini lahir di Iowa, Amerika Serikat pada tanggal 23 Januari 1974. Chris lahir dari pasangan Joseph Longo dan Joy Longo. Nah, keluarga Longo ini merupakan penganut agama Jehovah Witnesses atau saksi Yahweh yang sangat taat kayak gitu sebutnya, maaf kalau salah ya. Nah, menurut beberapa artikel yang aku baca, agama Jehovah Witnesses ini agak mirip seperti agama Kristen, di mana mereka percaya Tuhan, mereka pergi ke gereja, tapi yang membedakan adalah mereka ini suka mengatur kehidupan para pengikutnya. Dan konon katanya penganut agama ini dilarang merayakan Natal, dilarang merayakan ulang tahun, dan juga dilarang menjalin hubungan spesial dengan lawan jenis sebelum menikah. Jadi nggak boleh pacaran, nggak ada cerita pacaran di agama ini dong. Kayaknya semua agama juga nggak boleh pacaran lah kan. Nah, sejak kecil si Chris ini sudah terbiasa mematuhi aturan-aturan itu. Tapi setelah dia beranjak dewasa dan dia sudah menginjak usia 18 tahun, si Chris ini mulai berani melanggar perintah agamanya, dimana pada saat itu si Chris ini mulai jatuh cintalah kepada seorang wanita yang bernama Mary Jane, yang juga merupakan jemaah dari gereja yang sama, which is sama-sama penganut agama Jehovah Witnesses tadi itu. Mary Jane ini berusia 7 tahun lebih tua daripada Chris dan sudah bekerja sebagai sekretaris di jurusan kedokteran gigi University of Michigan. Sedangkan waktu itu si Chris ini baru aja lulus sekolah nih dan masih tinggal di rumah orang tuanya. Meskipun memang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, Chris ini sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Dia nggak masalah jadi berondong. Si Chris ini justru menjadi semakin tertantang lagi nih untuk menjadikan si Mary Jane sebagai pacarnya. Setiap kali mereka ketemu di gereja, si Chris ini sering lah itu kan curi-curi kesempatan supaya bisa mendekati si Mary Jane ini. Dan ternyata Mary Jane pun merespon upayanya si Chris. Dia naksir juga sama si Chris, dan akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun jadi saling jatuh cinta lah dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih ya, pacaran. Tapi sayangnya hubungan mereka ini dihadapkan dengan sebuah jalan buntu karena memang pastinya kedua orang tua Chris menentang hubungan itu ya. Seperti ku bilang tadi, penganut agama Jehovah Witnesses ini melarang pengikutnya berpacaran ya kan. Pada suatu hari Joseph Longo, bapaknya si Chris ini langsung marahin anaknya, "Heh Chris, berani-beraninya kamu ya melanggar aturan agama, putusin pacar gue tuh." Pak, aku ini udah gede, Pak, usia aku udah 18 tahun, aku tuh udah dewasa, Pak. Masa aku nggak boleh punya pacar?" Katanya. "Pokoknya nggak boleh. Kalau kau nggak putusin dia, kau keluar dari rumah nih," kata bapaknya kayak gitu. Dengar gertakan bapaknya kayak gitu, ke si Chris dia pilih buat oke, saya keluar dari rumah ini, kata kayak gitu. Dia memilih keluar dari rumahnya dan dia tinggal lah sama pacarnya, sama si Mary Jane itu di rumahnya Mary Jane yang memang ada di Michigan. Di momen ini si Chris kan kayak ku bilang, dia baru aja lulus SMA. Dia belum punya pekerjaan, alias dia menganggur kan, sehingga Mary lah yang akhirnya menanggung semua kebutuhannya si Chris. Dan gak lama kemudian si Chris pun melamarlah pekerjaan sebagai seorang karyawan di sebuah toko kamera. Setelah 1 tahun dia bekerja di toko kamera itu, si Chris ini pun memberanikan diri melamar Mary. Jadi ceritanya pada suatu hari si Chris ini mengutarakanlah niatnya sembari memberikan sebongkah cincin berlian yang mahal kali, mewah lah bentuknya si cincin ini. "Will you marry me?" kata si Chris kan. "Iya, mau kata si Mary. Mary juga jatuh cinta sama dia. Dah akhirnya tunangan lah ini kan. Nah, setelah resmi bertunangan, si Chris sama Mary pun semakin bahagia, makin lengket lah lagi mereka nih. Tapi sayangnya kesenangan itu juga tidak bertahan lama, karena si Chris ini ternyata terjerat suatu masalah kriminal. Ini dimulai nih.
Jadi ceritanya Wak, tidak lama setelah si Chris melamar si Mary sama berlian yang keren kali tadi tuh, manajer di tempat si Chris ini bekerja menyadari bahwa kok pendapatan toko hari ini nggak sesuai dengan catatan pembelian ya. Jadi bisa dibilang pendapatannya ini minus nih. Kenapa? Nah, dengan cepat sang manajer ini pun langsunglah melakukan pemeriksaan investigasi dan menanyai para karyawan satu persatu. Nah, pas giliran si manajer ini nanyain si Chris, Wak, si Chris ini tiba-tiba malah mengaku, "Pak, iya Pak, saya udah melakukan pencurian di toko ini." Katanya kayak gitu, langsung ngaku dia. Padahal manajernya nggak ada curiga sama dia nih, Wak. Dia langsung ngaku aja gitu. Mendengar pengakuan itu kaget lah si manajer ini. Kau Chris, kok udah nyuri di toko ini? Kata siapa? Kata si manajernya itu kan. Nah, kekagetan itu pun semakin bertambah lagi ketika si Chris ini juga mengaku bahwa, "Iya Pak, saya yang udah nyuri di sini. Terus uang curiannya saya pakai buat beli cincin mewah waktu saya ngelamar Mary kemarin, Pak." Katanya kayak gitu. Ternyata cincin berlian yang mewah kali itu hasil nyuri. Wah, terkejut lah manajer. Ngapa kayak gitu? Kok Chris kok sampai hati kok kayak gitu? Kecewa lah manajernya kan. Tapi meskipun manajernya ini kecewa, Wak, manajernya tidak membawa Chris ke jalur hukum. Dia memaafkan Chris tapi dengan syarat, "Kok balikkan uang itu ya, uang yang udah kau curi itu ya," kata kayak gitu. "Iya Pak, saya minta maaf, saya cobalah cari duitnya." Chris pun menyanggupi hal itu kan, Wak. Tapi di sisi lain, Chris ini juga pengen resign dari tempat kerja itu ya, karena dia malu lah. "Udah lah Pak, tapi saya sekalian resign Pak, Bapak percaya aja lah, saya pasti bakal balikin lah itu duit yang udah saya curi." Sehingga pada suatu pagi, Wak, Chris ini pun datanglah ke kantornya dengan mengembalikan uang yang memang sudah dia curi, sekaligus mengajukan surat pengunduran diri. Entah dapat dari manalah dia duitnya, yang penting duitnya dikembalikan lagi ke bosnya. Resign dia kayak gitu. Singkat cerita, setelah dia resign dari pekerjaannya, si Chris pun kembali lagi dirundung masalah, Wak. Chris ini diberi sanksi dan juga dikucilkan oleh para jemaat gerejanya setelah mereka semua mendengar kasus pencuriannya si Chris yang memang sudah dia lakukan. Nyebarlah berita tuh sampai ke jemaat gereja, dikucilkan dia sama orang-orang tuh. Tapi meskipun demikian, Mary pasti udah tahu juga kan, Wak. Mary pun tetap menerima si Chris dan tetap bersedia melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Itu kan masih tunangan tuh kan. "Udahlah, nggak apa-apa sayang, aku tahu tuh pengorbanan kamu, tapi besok jangan dilakukan kayak gitu lagi sayang ya. Aku nggak apa-apa, nggak usah lah beliin yang mewah-mewah kali, yang penting kau sama aku," kayak gitu. Nah terus pada bulan Februari tahun 1993, Chris dan Mary pun akhirnya melangsungkan pernikahan. Nah setelah menikah, Wak, Chris pun kembali lagi bekerja di sebuah, ini perusahaan baru lagi, di sebuah perusahaan penyalur koran. Nah di titik ini, Wak, si Chris ini merasa bahwa aku bisa menghasilkan uang lagi nih kayak gitu kan. Sehingga dia pun mulai menggunakan gajinya untuk hal yang bisa dibilang tidak bagus lah, tidak baik. Dari gaji yang dia miliki, dari uang yang dia pegang lagi ini, dia gunakan untuk berfoya-foya. Memang bukan untuk dia aja, untuk istrinya juga. Dia sering tuh ngajak si Mary liburan ke luar negeri, ke Jamaika, ke Meksiko, pokoknya kemana-mana lah. Dia ini juga sering sekali pergi ke tempat-tempat mewah yang biasa memang dikunjungi sama orang-orang kaya. Emang banyak kali nggak dia gajinya sampai dia bisa liburan mewah? Memang gajinya pas-pasan, Wak, tapi dia nge-play kartu kredit. Nanti kalau misalnya duitnya udah habis nih, dia nggak segan-segan lagi, dia pakai kartu kredit lain lagi untuk memenuhi keinginannya. Dari situlah si Chris ini mulai mengoleksi barang-barang mewah kayak kamera terbaru, bahkan komputer terbaru yang pada saat itu belum banyak dimiliki sama orang. Tahun 93 loh, itu dia udah punya. Pokoknya dia ini BPJS kali lah, Wak, budget pas-pasan jiwa sosialita. Itulah si Chris tuh. Nah seiring dengan kebiasaan berfoya-foyanya ini, pada tahun 1997 Mary ini pun hamil dan dia melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Zachary. Dan ketika si Zachary ini baru berumur beberapa bulan, Mary balik hamil lagi dan melahirkan lagi anak perempuan. Beberapa bulan selanjutnya dikasih nama Sadie dan 2 anaknya. Setelah melahirkan anak kedua, Mary memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Ya dia kan kerja juga kan. Udah aku resign aja lah, aku pengen jadi ibu rumah tangga ngurusin 2 anak aku. Alhasil sumber pemasukan mereka tentu ya cuma bergantung sama penghasilan si Chris aja kan, Wak. Itu pun sering habis saking borosnya si Chris ini. Nah kemudian pada tahun 1999 Mary pun balik lagi melahirkan bayi perempuan, dikasih nama Madison. Dah 3 anaknya nih, Wak, ya. Laki-laki si Zachary, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan lagi. Harusnya mereka hidup bahagia lah kan, Wak, punya anak lucu-lucu ya kan. Tapi di momen ini, Wak, mereka sekeluarga ini, keluarganya si Chris Longo ini mulai dihantam masalah finansial lagi karena si Chris tiba-tiba memutuskan resign dari pekerjaan dia. Nganggur dia, entah apa pula alasannya di resign, pokoknya dia resign lah itu. Dan meskipun sudah menganggur, si Chris ini masih tetap melakukan kebiasaan buruknya, Wak, yaitu dia masih sering kali menghambur-hamburkan uang. Tentu hal itu bikin istrinya terbengong kan, ini suami aku kok masih bisa foya-foya padahal dia udah nggak kerja loh, dia nganggur loh, dia dapat duit dari mana dia. Tapi meskipun begitu si Mary ini belum berani negur, Wak, dia cuma ngebatin aja karena dia nggak mau terlalu ikut campur sama urusan suaminya. Tapi semakin aku diamkan,
kan kok perilaku laki aku makin jadi-jadi nih. Padahal nganggur tuh, dia masih sering kali belanja barang-barang branded dan juga mengajak keluarga kecil ini buat liburan, makan di resto-resto mewah, staycation kayak gitu. Ini udah nggak betul nih, dia dapat duit dari mana nih, kata bininya kan. Nah, karena udah nggak bisa menahan rasa penasarannya, Mary sang istri ini pun akhirnya memberanikan diri buat nanya langsung ke lakinya, sayang, aku tengok-tengok kok sering kali beli barang-barang mewah, dapat duit dari mana? Kau memang kau punya uang? Katanya, udahlah sayang, jangan khawatir lagi, uangku banyak kok, tapi kok nggak perlu tahu dari mana, kata si Chris. Mendengar penjelasan itu, Mary pun ya udah nggak nanya-nanya lagi gitu. Tapi tanpa Mary ketahui ya inilah, Chris mendapatkan uang itu dari berhutang di 17 kartu kredit. 17, Wak. Chris ini memakai semua kartu kreditnya dengan limit maksimalnya. Jadi misalnya satu kredit itu limitnya 30 juta. 30 juta itu dihabiskan. Buat apa? Buat foya. Dan hal itu terus menerus terjadi sampai akhirnya pada tahun 2000, Wak. Si Chris ini pun terjeratlah hutang dengan jumlah yang sangat fantastis sekali pastinya. Di titik ini Chris udah nggak bisa lagi ngeplay kartu kredit. Dia udah nggak punya uang untuk menghidupi keluarganya. Dan FYI, Wak, sejak resign dari tempat kerja yang terakhir itu, dia pun belum punya pekerjaan lagi. Karena semakin lama bunga kartu kreditnya ini semakin membengkak, Chris ini pun akhirnya kembali lagi melakukan sebuah aksi kriminal lagi. Masuk. Nah, jadi Wak, ceritanya untuk melunasi hutang kartu kredit yang menumpuk itu, si Chris ini terbersit keinginan untuk membangun sebuah bisnis. Dia mikir, kayaknya kalau aku jadi karyawan lagi gajiku nggak akan bisa ngelunasin utang-utang aku yang banyak kali itu lah. Kayaknya aku udah harus punya bisnis nih. Dan setelah dia mempertimbangkan dengan matang, si Chris ini pun memutuskan untuk membangun sebuah bisnis jasa penyedia kebersihan gitu, Wak, yang diberi nama Final Touch Construction Cleaning. Tapi macam ku bilang tadi, si Chris ini kan nggak punya uang kan, kayak mana dia bisa menjalankan bisnisnya itu. Akhirnya si Chris ini pun muter otak lah, Wak, sampai akhirnya dia terpikir untuk bikin SIM palsu. Dia apa ini SIM palsu tuh, Nadian? Kalian dengar dulu. SIM palsu itu dikasih nama Jason Joseph Fortner. Ya, dia bikinlah SIM palsu nih. Nah, SIM palsu ini rencananya akan dia gunakan untuk mencari modal bisnis. Lah, kayak gimana caranya modal bisnis pakai SIM, Nadia? Jadi caranya adalah setelah SIM palsu tadi itu selesai dia buat, si Chris ini pergilah dia ke showroom mobil yang ada di Sylvania, Ohio, untuk dia melihat mobil-mobil yang ada di showroom itu. Nah, setelah dia melihat-lihat, Chris ini merasa tertarik dengan salah satu salah satu mobil yang berjenis Pontiac Montana van berwarna merah. Dia pun minta izin lah sama sales karyawan itu kan, saya mau test drive lah, saya mau coba ngendarain mobil ini. Tapi si sales ini jelas menolak, Wak. Waktu itu nggak ada tes drive tuh. Oh, Pak, nggak bisa, Pak, itu nggak sesuai sama SOP perusahaan kami, katanya. Mendapatkan penolakan itu, Chris bilang lagi, masa nggak bisa sih, Mbak? Saya cuma pakai bentar aja kok, muter-muter ke depan aja, nanti saya balik lagi. Kalau Mbak nggak percaya, ini nih SIM saya jadikan buat jaminan, kata. SIM yang dia bikin tadi tuh SIM palsu tuh. Karena terus-terusan dipujuk sama si Chris, akhirnya si karyawan ini pun memberikan izin, Wak. Dia pun menyerahkan sebuah kunci mobil itu sama si Chris. Setelah diterima sama si Chris langsung lah ngendarain mobil itu keluar dari showroom. Nggak pula didampingi sama si karyawan ini, pergi sendiri dia. Itu dibawa kabur sama si Chris mobil tuh kan, Wak. Betul, memang dibawa kabur ke rumahnya yang ada di Michigan. Ini beda negara nih, Wak, ya. Beda negara bagian sama si showroom itu. Akhirnya udah dapat deh mobil tuh. Jaminan dia kasih SIM palsu. Ini ingat di tahun 2000 nih, Wak. Nah, dari situ loh, setelah dia berhasil membawa lari mobil curiannya, si Chris ini pun langsung memakai mobil tadi untuk melancarkan bisnisnya. Mobil tuh nggak dijual sama dia, Wak. Mobil tuh dibuat macam mobil operasional gitulah, biar bisa lebih meyakinkan customernya nanti. Nah, dari situlah Chris pun lalu mendatangi beberapa perusahaan dan menawarkan bisnisnya. Dan ternyata cara itu berhasil pula, Wak. Karena memang ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mau bekerja sama dengan si Chris. Kayak gimana lah cara si Chris ini ngelobi si perusahaan itu tapi tembus lah gitu. Akhirnya dengan cepat usaha yang dia jalankan ini pun meraih kesuksesan besar. Bahkan di titik ini Chris sudah punya beberapa karyawan sendiri. Bejo, Wak, bisa dibilang dia di titik ini. Nah, tapi, Wak, meskipun bisnisnya bisa dibilang sukses nih, si Chris ini malah masih juga terjerat hutang dengan nominal yang jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena balik lagi, Wak, si Chris ini kembali lagi suka bergaya hidup mewah, suka menghambur-hamburkan uang. Nggak ditabungnya duit tuh dong, nggak juga dilunasinnya utang-utang lamanya nih, masih kayak gitulah, masih berfoya-foya. Dan selain terjerat sama utang yang semakin besar dan menumpuk, Wak, si Chris ini diketahui juga tidak membayar upah para karyawannya sepeser pun. Jadi karyawan ini macam kerja rodi dibuatnya. Dan seolah belum puas dengan semua itu, Wak, si Chris ini kembali lagi melakukan aksi kriminalnya, yaitu melakukan pemalsuan cek atas nama Wexford Builder, yang notabene-nya ini adalah klien perusahaannya sendiri, Wak. Dia bikin cek palsu atas nama kliennya. Dan yang lebih
Gilanya lagi kok bisa ya, nggak ada satu orang pun yang tahu soal kejadian itu. Alhasil si Chris ini pun teruslah memalsukan cek itu sebanyak 6 kali. Dapat dia $30.000 atau setara 500 juta rupiah lah pada masa itu. Besar loh itu. Tembus. Nanti uang tuh udah cair nih, ada cair. Dipakai buat apa? Buat foya-foya lagi. Nggak ditabung, nggak diselesaikan hutangnya, buat foya-foya. Tapi itulah dia yang namanya bangkai, kan lama-lama juga pasti kecium. Jadi pada suatu hari si Chris ini pun akhirnya memetik buah dari kejahatan yang memang sudah dilakukan. Jadi ceritanya pada hari itu si Chris ini balik lagi nih, mencoba mencairkan uang dari sebuah cek yang memang sudah dia palsukan di sebuah bank, Wak. Tapi teller atau petugas bank yang melayani si Chris menyadari, ini kayak cek palsu nih. Akhirnya dengan cepat si petugas tadi pun langsung lapor kejanggalan itu sama polisi, Wak. Mengetahui kalau dia ini lagi dilaporkan, si Chris langsung kabur lah itu dari bank sebelum polisi datang. Tapi untungnya upaya itu juga sia-sia karena polisi pun berhasil mengejar si Chris dan menangkap si Chris di rumahnya. Setelah ditangkap, si Chris ini pun dipenjara, Wak, selama beberapa hari sebelum akhirnya menjalani sidang. Ini ketangkap dia akhirnya kan. Nah, ketika sidang berlangsung sebenarnya ada sesuatu kejadian yang menarik, Wak. Jadi pada saat itu jaksa menuntut si Chris dihukum selama 14 tahun penjara ya karena sudah memalsukan cek. Tapi pada saat itu si Chris ini macam mohon-mohon gitu dia sama juri. Dia bilang, "Pak, Ibu, tolonglah kasihani saya. Kalau saya di penjara, anak istri saya makan apa? Istri saya nggak kerja, anak saya ada 3. Saya inilah satu-satunya harapan bagi mereka. Maafkanlah saya nggak janji. Saya nggak janji. Saya janji saya nggak bakal ngulang lagi, Pak." Mohon-mohon dia sama juri itu. Dia pakailah wajah yang meyakinkan kali hingga akhirnya juri yang dengar ini pun luluh. Sehingga pada saat itu yang awalnya 14 tahun tuh, juri hanya menjatuhkan si Chris hukuman percobaan, hukuman penjara percobaan selama 3 tahun. Kalau udah hukuman percobaan, ini pelakunya nggak di penjara, Wak, dipantau aja. Bebas. Si Chris dibebaskan dan dia hanya dikenai sanksi untuk wajib lapor sebulan sekali. Bebas. Nah, tapi di sini nih setelah dia bebas, bukannya dia bersyukur, bukannya dia tobat ya kan, si Chris ini malah kembali melakukan kejahatan lagi, Wak. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 2001, si Chris mengajak istri dan ketiga anaknya untuk melarikan diri ke Oregon. FYI, Wak, Oregon ini jauh kali dari Michigan. Kalau naik mobil aja 32 jam lama ya. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, Wak, si Chris kan seharusnya nggak boleh bepergian kemana-mana kan. Secara dia harus dia ini tahanan wajib lapor, harus lapor sebulan sekali. Chrisnya nggak peduli, Wak, dia tetap melanggar aturan. Dah kabur kita katanya. Nah, terus singkat cerita, setelah mereka pindah ke Oregon ini, Wak, si Chris melarang Mary istrinya untuk mengabari keluarganya. Dah, aku jangan kabari mama, papa, dah diam aja. Jangan ada aku bilang kalau kita pindah ke Oregon, kata gitu. Nah, mendengar permintaan suaminya, Mary pun nurut-nurut aja lah ya kan. Sesampainya di Oregon, si Chris pun udah hampir kehabisan uang, Wak. Akhirnya dia memutuskan untuk menyewa motel yang harganya ya cukup murah kali lah untuk menampung dia dan juga ketiga anaknya, dia dan keluarganya lah. Tinggallah mereka di motel. Nah, setelah masalah tempat tinggal beres, si Chris juga kembali kebingungan lagi karena uangnya nggak cukup nih untuk menafkahi anak istrinya, apalagi anaknya juga 3 ya kan, masih kecil-kecil. Nah, dalam kondisi itu si Chris pun akhirnya mencari pekerjaan lagi. Tapi karena dia ini punya riwayat kriminal, Wak, dia pun memutuskan untuk mencari kerja part time nih, bukan full time. Dan FYI, kalau kerja full time di Amerika itu seleksinya juga cukup ketat, Wak, dan biasanya mereka tidak menerima mantan narapidana. Nah, setelah beberapa saat melamar di berbagai tempat, si Chris ini pun akhirnya diterima sebagai dia diterima bekerja part time di Starbucks yang memang berada di sebuah mall bernama Fred Meyer Store. Jadi di dalam mall inilah Starbucks itu, Wak. Si Chris kerja di situ ya kan. Setelah diterima bekerja di sana, kebiasaan si Chris ini pun balik muncul lagi. Kebiasaan dia yang banyak gaya kali ini ya. Dia tidak menggunakan gajinya untuk menafkahi keluarganya, Wak. Dia justru kembali membeli barang-barang branded supaya terlihat keren kali di rekan-rekan kerjanya tuh. Melihat si Chris yang suka berpenampilan mewah, suatu kali kawan kerjanya penasaran lah, nanya, Chris, perasaan kau cuma kerja part time aja lah di sini, kok barang-barang kok keren kali, mewah-mewah semua. Dan kalian tahu apa si Chris ini jawab? Dan kalian tahu apa si Chris ini jawab? Salah. Dan kalian tahu si Chris ini jawab apa? Dia bilang, aku tuh sebenarnya punya usaha yang sukses, Wak. Aku cuma kerja di sini buat ngabisin waktu-waktu luang aku aja, katanya. Masa sih? Bohong nggak kau? Agak ragu kawannya nih, Wak. Nah, mendapati keraguan itu, si Chris ini pun makin tertantang lagi nih buat ngebuktiin kalau memang aku ini orang kaya loh gitu. Si Chris ini ngajak istri sama ketiga anaknya buat pindah, Wak. Pindah motel lah dia, enggak. Pindah ke hotel mewah yang bernama The Landing at Newport. Jadi naik kelas dari motel dia pindah ke hotel mewah ya. Meskipun uangnya pas-pasan, si Chris ini nggak kehabisan akal di situ, Wak. Si Chris ini nekat, dia pergi, dia ketemu sama owner hotel tuh dan dia mengatakan bahwa saya ini pebisnis sukses dari Michigan loh, Pak. Dengar
perkenalan itu dengan cara pendekatannya si Chris itu, entah kenapa owner hotelnya percaya aja. Wah, yang jelas dia lagi ditipu ya kan sama si Chris. Karena temakan sama tipuan itu, sang owner hotel mewah ini pun mengizinkan si Chris dan keluarganya untuk tinggal di salah satu unit tanpa membayar terlebih dahulu. Ini kayak film Catch Me If You Can. Gue tengok si Chris ini betul aja tembus masuk dia tinggal di tempat mewah tuh. Nah, dari situlah setelah dia tinggal di tempat mewah ini, si Chris pun langsung lah ngundang kawan-kawan kerja di Starbucks-nya itu buat main ke rumahnya. Jadi si Chris ini macam ingin membuktikan bahwa aku betulan orang kaya ya nih ya, yang sepele kok sama aku. Padahal orang papa kedana, dia tuh papa kedana orang miskin itu. Cuma banyak gaya aja, Wak. Tapi meskipun hubungan ini penuh kebohongan, Wak, hubungan si Chris sama keluarganya baik-baik aja. Dia tetap sayang sama istrinya, tetap perhatian sama anak-anaknya gitu kan. Sampailah akhirnya pada suatu hari, Wak, terjadilah sebuah peristiwa tragis yang menimpa keluarga ini. Nah, inilah nih puncaknya ya. Nah jadi, Wak, pada tanggal 19 Desember tahun 2002 adalah ini seorang pria yang menemukan jasad balita mengambang dalam posisi tertelungkup di kolam berlumpur dekat pantai Walport, Oregon. Mendapati temuan itu, pria ini pun langsung lapor polisi lah kan, dan meminta polisi itu untuk datang ke lokasi kejadian. Tanpa berlama-lama lagi, polisi pun langsung datanglah ke lokasi untuk melakukan olah TKP ya. Nah setelah melihat jasad korban balita ini, polisi yakin kali kalau balita ini pasti sudah sengaja dihilangkan nyawanya, karena sangat tidak mungkin seorang balita bermain di area kolam berlumpur dekat pantai itu. Ini nggak mungkin terpeleset nih, ini pasti dihilangkan nyawanya nih. Nah tapi karena memang identitasnya tidak diketahui, polisi pun berinisiatif untuk membuat sketsa wajah korban dan menyebarkan yang ke seluruh media berita. Alhamdulillahnya 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 21 Desember 2001, adalah seorang wanita yang merupakan warga Wellport yang mengenali sketsa wajah korban itu. Nah wanita ini bernama Dennis Thompson. Dennis Thompson ini merupakan teman kerjanya si Chris di Starbucks, Wak. Dia pernah main ke rumahnya si Chris, dia kenal sama wajah ini. Dan Dennis bilang bahwa balita itu adalah anak pertamanya si Chris yang bernama Zachary, anak laki-lakinya. Mati si Zachary, Wak. Mendengar pengakuan itu, polisi pun kembali lagi nih mencari petunjuk dengan menyelam di area Zachary ditemukan. Siapa tahu ada petunjuk lain nih yang mungkin ketinggalan di sekitar korban ditemukan, Wak. Dan ternyata betul, Wak. Selang beberapa saat kemudian, polisi menemukan sebuah koper misterius di dekat si Zachary ditemukan itu. Karena penasaran, polisi pun membuka koper itu kan. Dibuka sama polisi. Dan betapa terkejutnya mereka karena ada sesosok balita perempuan yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Nggak satu korban, ada 2 rupanya. Dan polisi juga menemukan ada batu besar di dalam koper itu yang digunakan sebagai pemberat supaya korban ini semakin tenggelam. Polisi pun langsung melakukan pemeriksaan hingga akhirnya diketahuilah bahwa balita itu adalah Sadie Longo, atau anak keduanya si Christian Longo, tua adiknya si Zachary. Ada juga si Sadie di situ. Nengok ada 2 penemuan yang menghebohkan ini, polisi langsung mikir kok bisa ada 2 balita saudaraan pula meninggal dengan cara nggak wajar. Kemana nih keluarga mereka, kata polisi kan. Akhirnya dengan cepat polisi pun langsung mengerahkan pasukan lagi untuk mencari anggota keluarga yang lain. Polisi langsung pergi juga nih ke hotel tempat si Chris menginap. Kan dikasih tahu sama si Dennis, orang ini nginap di hotel mewah, Pak, kata kayak gitu. Sesampainya polisi di sana, mereka mendapati bahwa ternyata hotelnya udah kosong, nggak ada satu orang pun di antara mereka yang disebutkan ini. Ini kayaknya ada yang nggak beres ini, kata polisi kan. Polisi pun langsung ngecek lagi lah area sekitar, termasuk di sebuah sungai yang memang ada di belakang hotel mewah itu. Di situlah waktu diperiksa di belakang tuh kan, disitulah polisi menemukan sebuah koper misterius lagi yang ternyata isinya adalah jasadnya Mary dan juga Madison, Wak. Yang Madison ini siapa? Anak yang paling kecil. Mary ini siapa? Istrinya. Ada dalam koper belakang tuh. Zachary, ada Sadie, ada Mary, ada siapa si balita yang anak kecil ini tadi, siapa namanya, lupa. Madison ada 4-4-nya nih, ada mati semua. Si Chris ini yang nggak ada. Mana si Chris ini? Menghilang dewa, keberadaannya tidak diketahui. Nah mendapati kalau keluarganya ini tewas mengenaskan, ya polisi langsung curiga sama si Chris lah. Chrisnya nggak ada kok. Dan kecurigaan polisi ini pun makin besar lagi ketika mereka mengetahui bahwa si Chris ini punya jejak kriminal terkait kasus penipuan. Akhirnya dengan cepat pada tanggal 28 Desember 2001, polisi pun bekerja sama dengan FBI langsung menjadikan si Christian Longo ini sebagai salah satu penjahat yang paling dicari saat itu.
Polisi juga mengumumkan berita itu ke media Amerika dan juga media internasional agar masyarakat juga ikut membantu polisi ini untuk menangkap si Chris. Sehari, 2 hari berlalu, polisi belum juga mendapatkan informasi yang signifikan. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian adalah ini seorang wanita Meksiko yang melapor bahwa, "Pak, saya melihat seorang pria yang mirip kali sama si Chris, Pak, di wilayah Tulum di Meksiko. Cobalah Bapak cek ke sana." Mendengar laporan itu, polisi Oregon pun langsunglah meminta bantuan polisi Meksiko untuk mengintai si laki-laki ini yang dibilang sama si cewek tadi kan. Setelah beberapa saat mengintai, disitulah polisi yakin kali, wah dia nih si Chris Longo nih. Mereka pun langsung menangkap pria itu dan membawa dia ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan selama interogasi ini berlangsung, pria ini mengaku bernama Michael Finkel. "Pak, nama saya Michael Finkel, Pak. Saya bukan Chris. Saya ini adalah seorang jurnalis, Pak, yang lagi melakukan peliputan di Meksiko," kata dia. Dan dia juga mengaku belum berkeluarga dan sedang berpacaran dengan seorang fotografer yang ada di Jerman. Mendengar penjelasan itu, polisi Meksiko ini nggak percaya, masa iya, nggak mungkin kok muka kau mirip kali kayak si Chris Longo. Akhirnya polisi Meksiko minta bantuan lah ke FBI dan juga kepolisian Amerika untuk datang langsung ke Meksiko. Cobalah kalian interogasi langsung. Singkat cerita, setelah diinterogasi oleh FBI dan polisi Amerika, barulah si pria ini mengaku, "Iya Pak, saya Christian Longo," kata dia. "Kok yang ngilangin nyawa anak sama istri kok kan?" gitu. "Iya Pak." Ngaku dia mengaku sudah menghilangkan nyawa istri dan ketiga anaknya. Dan ketika polisi menanyakan alasan dibalik kejahatan itu, kalian tahu jawaban si Chris ini apa? "Ngapa kau bunuh anak istrimu?" Kata gitu. Dengan lirih dia bilang, "Saya kasihan sama istri anak saya, Pak. Tiap hari saya cuma bisa kasih mereka makan ramen, Pak. Saya sudah menghabiskan uang saya untuk berfoya-foya, sehingga untuk beli makan aja saya nggak bisa loh. Makanya itulah Pak, saya ngabisi nyawa mereka supaya mereka berada di tempat yang lebih baik," katanya gitu, Nah, setelah mendapatkan pengakuan di sana, polisi pun langsung mengekstradisi si Chris ke Oregon dan menjebloskan dia ke penjara sambil menunggu sidang kasusnya digelar. Hari demi hari pun berlalu sampai akhirnya hari persidangan si Chris ini pun tiba. Nah, pas sidang ini berlangsung, memang ada peristiwa menarik di sana. Dimana pada saat itu si Chris ini mengubah keterangannya dan mengajukan pembelaan bahwa, "Pak, saya tidak bersalah," kata dia. Si Chris ini justru berbalik menuduh istrinya si Mary. Dia mengatakan kalau Mary lah yang sudah menghilangkan nyawa ketiga anak saya, Pak, katanya. "Barulah tuh karena saya nggak terima anak saya dihabisi, ya saya lah yang gantian ngilangin nyawanya si Mary, Pak. Saya buanglah dia ke sungai," katanya. Baik kali katanya aku ya, maaf. Tapi meskipun begitu, juri kali ini udah beda, Dia nggak percaya sama sekali dengan pembelaannya si Chris. Para juri pun akhirnya mendakwa si Chris ini bersalah atas penghilangan nyawa keluarganya dan memvonis hukuman mati dengan cara suntik mati. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Gubernur Oregon yang bernama Kate Brown pun akhirnya membatalkan hukuman mati bagi para tahanan dan juga menggantikannya hukuman itu dengan hukuman seumur hidup. Nah, si Chris ini termasuk salah satu yang selamat lah itu dari hukuman mati itu. Alhasil apa? Sampai sekarang dia masih hidup dan masih mendekam di penjara Oregon. Nggak jadi dia disuntik mati doh. Oke, jadi itu tadi kisah tentang Christian Longo yang dengan tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Kasus yang betul-betul mind blowing kali kan, jahat kali kan. Aku nggak bisa loh bayangin anak-anak mereka yang masih balitanya bahkan belum sampai 5 tahun harus menjadi korban keegoisan bapaknya yang banyak kaya kali ini loh. Bapaknya yang hobi ngabisin duit. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebaiknya kita hidup sesuai kemampuan. Ya, tolonglah. Kita tengoklah kasus si Chris ini. Awalnya dia tuh cuma melakukan penipuan untuk bisa memenuhi gaya hidupnya aja kan. Tapi karena terlena dengan uang, lama-lama kejahatannya pun jadi naik tingkat sampai akhirnya dia tegang ngilangin nyawa istri sama anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Semoga kasus seperti ini tidak pernah terjadi ke depannya lagi, ya. Amin ya robbal alamin. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Kalian bisa tambahin aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.